اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا متابعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua setelah kita diwafatkannya melalui tidur. Jika kita terjaga, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kepadanya pula kita nanti akan dihimpun, bersimpu di hadapan duli kekuasaannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang istiqamah menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini. Pada pagi ini kita kembali dengan niat taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui petikan-petikan hadisnya, yang pada kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji, membahasnya. Hadis ketiga terkait dengan arkanul Islam. Pada hadis yang pertama kita telah membahasnya secara ringkas, hadis yang berhubungan dengan keikhlasan, keutamaan niat. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang kedua tentang arkanuddin, rukun-rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Pertama, ruknul iman, arkanul iman. Yang kedua, arkanul Islam. Dan yang ketiga, al-ihsan. Dan sudah kita sampaikan. Maka di hadis yang ketiga ini Rasul menjelaskan tentang arkanul Islam, yaitu rukun Islam.
tiang-tiang atau pilar-pilar Islam yang bangunan Islam itu ditegakkan di atas 5 tiang ini. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana. Hadis ini dari Abu Abdurrahman. Ayahnya Abdurrahman. Siapakah dia? Abdullah. Namanya Abdullah. Anak siapa? Umar bin Al-Khattab. Anak Umar bin Khattab. Jadi terkenal dengan Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah ini sahabat Rasul, Umar bin Al-Khattab sahabat Rasul, maka doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anak dan ayah dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Rasul? Buniyal Islam. Ya. Islam itu buniyah, didirikan, dibangun, ya, ala khamsin, di atas 5 pilar, 5 tiang. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita Islam yang diibaratkan sebuah bangunan. Bangunan itu semakin tinggi, tentu semakin dalam pula pondasinya. Kalau ini bertahan lama, ya. Pondasinya itu adalah al-iman, keimanan. Ya. Ditancapkan dengan 5 tiang. Kata membangun itu sesuatu yang difisikkan. Maksudnya, walaupun dia secara maknanya, tapi supaya dekat, mudah dipahami, diibaratkan dengan sebuah bangunan. Ya. Karena yang namanya bangunan itu sifatnya dapat dilihat. Betul? Dapat diraba, ya, untuk mendekatkan pemahaman kita tentang Islam.
Maka kata buniyah, kata dibangun itu, dibina itu namanya majas, kiasan, dikiaskan, ya, diumpamakan. Nah, diumpamakan. Majas itu digunakan, kalau bahasa Malaysia ada namanya majas, ya, hampir sama, untuk memperindah bahasa, untuk memperindah bahasa. Allah ingin mendekatkan bagaimana orang bisa memahami surga sesuai dengan apa yang dekat dengan dia, yang dia lihat, yang dia rasakan. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir, bukan sungai yang mengalir, air sungai, ya, air sungai. Karena orang hidupnya mungkin di pinggir sungai, mandi, cuci, itu di sungai, merasakan betapa nikmat dan indahnya sungai itu. Ini namanya majas. Jadi, Islam itu seperti bangunan, ya, seperti, ya. Nah, di atas fondasi iman itulah ditegakkan 5 tiang. 5 tiang. Apa tiangnya? Berapa tiangnya? 5. Khamsa. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, ya. Syahadah, persaksian. Apa isi persaksian itu? Allah ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, illallah, kecuali hanyalah Allah. Ya. Inilah tiang yang pertama, syahadah, persaksian. Yang namanya syahadah itu saya bersaksi, saya berjanji, saya mengakui, ya, saya bersaksi, saya berjanji, saya mengakui, ya, itu makna syahadah. Maka nanti kalau orang selesai menuntut ilmu, dalam setiap singkatannya, apa buktinya? Yang disebut dengan syahadah, ijazah bahasa kita, ya, bahasa Arabnya syahadah. Sebagai bukti, ini SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, itu syahadah. Nah, apa syahadah keislaman seorang itu? Tidak ditempel di atas kertas, asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang kedua, persaksian yang kedua adalah Muhammad itu benar-benar, betul-betul adalah Rasulun, utusan Allah, seorang utusan Allah. Syahadah yang pertama dengan disebut dengan syahadatullah. Syahadah yang kedua, persaksian kepada Rasul, disebut dengan syahadatul Rasul. Tidak sempurna syahadatul Rasul tanpa dengan syahadatullah. Tidak bisa direalisasikan makna syahadatullah itu tanpa berkeduah kepada Rasulullah.
Syahadah kepada Allah itu mengarahkan kita untuk mengakui apa itu namanya? Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhidullah. Syahadatul Rasul mengarahkan kita kepada tauhidul uswah. Apa itu uswah? Keteladanan. Jadi bagaimana kita merealisasikan, melaksanakan makna bersyahadat kepada Allah itu tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan syahadatul Rasul, tauhidul uswah, beruswah kepada Rasulullah. Bagaimana caranya itu? Maka melihat kepada bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah tentang syahadatullah. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa merealisasikan tiang yang pertama ini? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya dia Allah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Tapi bagaimana caranya? Fa'lam, pelajari. Anda harus punya ilmu, Anda harus punya paham. Wah, enggak apa-apa, pokoknya kita ikhlas. Enggak bisa ikhlas itu kalau tidak paham. Agar paham itu perlu belajar, perlu ngilmu, kata orang Jawa, ngilmu. Ya, itu. Karena fa'lam. Nah. Jadi rukun-rukun Islam itu enggak bisa direalisasikan kalau tidak ada paham, kalau enggak paham. Cara paham, belajar. Nah, kita memang kata meningkatkan pemahaman kita. Fa'lam, sehingga melahirkan keyakinan. Qulu amanna billahi. Al-Baqarah 136. Katakanlah olehmu, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Ya. Seorang sahabat pernah meminta arahan dari Rasulullah. Ya. Katakanlah untukku sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi, ya, selain kepada engkau, baginda Rasul. Apa sabda Rasul? Katakan olehmu, qul amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian engkau istiqamah. Luruskan keyakinanmu, pegang erat-erat, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan goyang, tetap berada di keyakinan yang lurus, jalan yang lempang. Itu jalan Islam. Amantu billah. Ya. Kira-kira orang tuh bisa enggak
mengerjakan kegiatan instalasi listrik, tapi dia enggak punya ilmu. Dua kabel dipegangnya galo, setrum, min dengan plus. Jadi butuh ilmu. Nah, jadi tiang yang pertama ini beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, syahadatul Rasul wa asyhadu wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi. Nah, syahadat tadi bersaksi. Sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib diibadai kecuali hanyalah Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi pangkal dari rukun Islam itu adalah yaitu syahadaten, dua persaksian. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Dalam bahasa agama itu tidak mengerjakan salat, tapi mendirikan. Mendirikan itu tidak boleh roboh. Kalau tidak bisa tegak dengan sempurna, duduk. Yang penting jangan tumbang tu salat. Ya. Tak bisa juga duduk, berbaring. Yang boleh, yang jelas enggak boleh roboh. Itu. Kalau enggak salat, roboh. Ya, bangunan keislaman ini. Juga tidak bisa berbaring. Udah pakai isyarat saja. Isyarat. Enggak bisa wuduk, diudukkan atau ditayamumkan, dia ya, pakai isyarat aja. Dia bisa angkat tangan, tapi ini jalan. Saking tidak boleh robohnya. Karena mana iqamatus shalah. Iqamatus shalah. Ya. Nah. Wa aqimus shalah, Allah berfirman, dirikanlah oleh kalian salat. Artinya mendirikan salat itu juga di samping diawali dengan niat, kemudian takbir ihram, diakhiri dengan salam. Makna mendirikan salat itu pelajaran-pelajaran, nilai-nilai dalam salat itu harus juga tegak dalam kehidupan di masyarakat. Kalau dia mengangkat tangan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, selain Allah itu kecil, sehingga kita optimis dalam hidup ini. Diancam bagaimanapun juga, dihadapkan dengan berbagai masalah pun juga, tidak akan menandingi kebesaran dan keagungan Allah. Hidup ini jangan sampai membesarkan harta, membesarkan pangkat, mengagungkan kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Dia semuanya harus tunduk dan dikalahkan dengan Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika, apa itu? Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu fakabbir, agungkanlah. Nah, ini artinya hak-hak Allah harus kita laksanakan, ya, dengan sebaik-baiknya. Prioritas utama. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-Baqarah 103. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Itulah solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Solat tarafain nahar wa zulafan minal lail. Kalau di ujung siang, pangkal dan ujung siang, solatnya ada 2, zuhur dan asar. Kegelapan malam, maghrib dan isya. Kemudian subuh. Subuh berada di ujung malam dan di pangkal siang. 5. Kalau musafir, boleh dijamak dan diqasar. Dijamak 2 solat yang berpasangan. Zuhur, asar berpasangan. Itu bisa digabung. Baik dia mau di pilihan waktu zuhur atau pilih waktu asar. Kalau mau di korting jadi 2. Namanya qasar. Digabung dan disingkat di korting maka disebut dengan jamak qasar. Indah kan Islam itu. 2 pasangannya itu. Kemudian maghrib dan isya. Maghrib 3, isya 4. Kalau mau digabung bisa mau waktu maghrib atau waktu isya dalam musafir. Jaraknya 80 kilo. Balik pergi 80 tu. Palembang 40 balik pergi boleh. Ya. Nah. Yang setengah enggak ada di qasar. Maghrib ni 3. 1,5. Gimana solat 1,5? Enggak ada. Maka dia tetap 3. Yang 4 separuhnya 2 begitu. Jadi berapa tu? 5. Subuh enggak punya pasangan. Maka enggak bisa dijamak. Saya mau jamak saja subuh ni dengan zuhur, enggak bisa. Atau saya mau jamak saja subuh dengan isya, enggak bisa. Itu indah Islam itu begitu. Dia di tengah 5 kan? Gitu. Dan subuh itu ya enggak bisa diqasar. Aduh, kenapa kok salat subuh kamu rakaat qasar? Enggak bisa. Aduh, indah itu. Orang merasakan betul keindahan ajaran Islam itu, kemudahan ajaran itu ketika musafir. Subhanallah. Nah, 5 waktu. Ada apa dengan solat? Nah, solat itu adalah as-salatu alamul iman. Solat itu tanda iman. Solat itulah yang membedakan apakah dia orang beriman ataukah dia orang kafir. Tanya di solat. Jadi jangan pernah meremehkan solat. Tidak boleh dia tumbang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa'atu zakah, menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga. Zakat itu banyak ragamnya. Ada nyebut dengan zakat fitrah. Zakat yang wajib ditunaikan seusai melaksanakan bulan suci Ramadan dan di tanggal 1 Syawal. Syaratnya cuma 2. Dia hidup di 2 masa. Kalau orang meninggal dunia di akhir Ramadan, ya, sebelum maghrib, maka dia tidak terkena wajib zakat fitrah. Atau ada anak lahir tanggal 1 Syawal, dia enggak terkena wajib. Harus 2. Dia harus hidup di 2 masa. Pertama di masa Ramadannya, yang kedua di bulan Syawalnya. Jadi kalau ada anak yang lahir sesudah asar 5 menit saja sebelum berbuka dia lahir, kemudian 5 menit sesudah berbuka dia meninggal,
maka dia wajib zakat fitrah. Karena dia hidup dua masa. Itu. Zakat fitrah 2,5 kilogram ya, telah ditakar. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Kalau telah terpenuhi nisabnya, ya, telah terpenuhi nisabnya. Zakat tambang, zakat pertanian, ya, bahkan sekarang zakat profesi, ya, zakat ternak. Nah, itu ya. Kajian fikih amat sangat luas, maka kitab zakah itu tebal. Ya, prinsipnya zakat. Untuk apa fungsi zakat? Zakat itu bermakna tumbuh dan berkembang. Jadi rezeki orang yang beriman kemudian dia tunaikan zakat dengan penuh ikhlasan itu, insya-Allah tumbuh dan berkembang. Tidak ada orang mati kira-kira karena gara-gara zakat, ya. Karena an-numu, dia bertumbuh dan berkembang. Kemudian rukun yang keempat adalah haji. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Runtut ini agak berbeda dengan di hadis yang kedua ya, tentang Islam, rukun Islam ini. Yang penting poinnya itu ada 5. Kewajiban haji itu ya, ada kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berkemampuan. Dan siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, ya. Fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Saking kaya tidak memerlukan apapun dari alam semesta ini. Ya. Nah, haji. Satu istita'ah itu kuasa ongkos. Ya. Ada ongkosnya. Yang kedua, kuasa itu sehat. Ya, sehat. Istita'ah. Karena modalnya itu fisik juga itu, fisik. Ya. Berapa itu? Ustaz Gunawan. Jarak dari Safa dan Marwah. Berapa meter? 400 ya? Hampir 400. Kali 7. Jadi 7 putaran itu 3,5 kilo. Ya, 3,5 kilo. Ya, kilo. Kalau saya merasakan justru dari si fisik yang berat itu bukan tawafnya. Tawaf itu dorong orang jalan sendiri. Tapi ukuran sehat itu 3,5, 3,5 kilo. Nah, jadi bolehlah latihan kalau mau umrah latihan 3,5 kilo. Ya. Butuhkan fisik. Ya. Nah, haji. Kalau mampu tadi, ya. Dan ada syarat-syarat harusnya. Termasuk juga aman dalam perjalanan. Oke. Yang keempat, yang terakhir, rukun yang kelima itu adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ya. Dan perintah berpuasa itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 ditujukan kepada orang yang beriman. Artinya berpuasa itu salah satu ciri
tanda keimanan seorang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tinggal kita hitung rukun ini. Syahadat sudah, 2 kalimat syahadat sudah. Kemudian solat sudah dan terus dikerjakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa di sini tadi? Zakat. Zakat. Ya, ada hitungan tersendiri untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Kemudian yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa. Yang belum ini, zakat dengan kalau belum sampai zakat. Zakat itu beda. Sedekah wajib namanya zakat. Ya. Kemudian ada infak, sesuatu yang kita belanjakan. Termasuk juga untuk keluarga. Saya infak. Ya. Juga apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Ngisi itu kotak tuh. Itu infak. Bisa juga sedekah. Sedekah itu kalau sedekah wajib namanya zakat. Tapi kalau sedekah sunnah itu bisa harta benda. Nah, sedekah itu bisa materi, bisa non materi, bisa benda atau bisa benda. Menolong orang, senyum ke orang lain, ngasih nasihat, ya, ngasih ilmu, ngasih ceramah, itu sedekah ilmu. Dia lebih luas. Nah, dan sedekah sunnah itu tidak ada batasannya. Ketika orang sudah melaksanakan kewajiban zakat wajibnya, zakat malnya, tetapi dia masih banyak kelebihan harta, sudah selesai zakatnya, maka dia ada dibuka sedekah untuknya. Ya, jadi lebih fleksibel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan rukun Islam. Maka soal haji itu manis tato'a ilai sabila, jika mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna mutaba'atan nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.